3. Halo semuanya, kenalin aku Eka Zahra Zaira dengan NIM akhir 1028. 3. Perkenalkan, nama saya Aji Bangunlinwe dengan NIM akhir 1011. 3. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Naisila Marani dengan akronim 1025. 3. Perkenalkan, nama saya Rafli Barulana dengan akhir NIM 1026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fitar Tilang dengan NIM akhir 1003. Pada pangan, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan impor sejumlah komoditas mulai tahun 2025. Bahkan, pemerintah juga resmi menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen dan jagung di tingkat petani. Setiap butir nasi yang tersaji di piring kita hari ini memuat cerita yang amat panjang. Cerita tentang peluh, harapan, dan dedikasi tanpa batas dari hamparan sawah untuk mengisi lambung seluruh negeri. Bagi Indonesia, padi bukan sekedar komoditas pertanian. Ia adalah urat nadi pangan, simbol ketahanan, dan penentu stabilitas nasional dari masa ke masa. Sektor pangan alhamdulillah hari ini tertinggi sepanjang sejarah. Stok kita 4,3 juta, tidak pernah terjadi. Tahun lalu maksimal 4,2, hari ini 4,3 juta ton. Bulan depan 5 juta ton. Yang kedua adalah janji Bapak Presiden bahwa kita menyetop impor solar digantikan oleh biofuel sawit B50. Itu 5,3 juta ton, itu tahun ini kita tidak impor. Yang ketiga, Berdasarkan data infografis terkini, kebutuhan beras nasional terus meningkat seiring bertambahnya populasi. Namun di sisi lain, tantangan perubahan iklim ekstrim dan alih fungsi lahan menjadi ancaman nyata bagi masa depan lumbung padi kita. Di balik tantangan besar itu, ada tangan-tangan kokoh yang tak pernah berhenti bergerak. Dari fajar yang masih berkabut, hingga senja yang temaram, komunitas padi terus merawat harapan bangsa. Merawat padi tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh ketekunan memilah benih unggul, kesabaran menghadapi siklus air, dan ketegaran saat hama mulai datang menyerang. Kami di komunitas ini saling menguatkan berbagai ilmu, beralih ke pupuk organik yang lebih ramah lingkungan, dan mulai mengadopsi teknologi agar tanah yang kita pijak tetap subur untuk generasi masa depan. Dari Pusat Data Pertanian melaporkan bahwa distribusi pangan dari desa ke kota kerap menghadapi tantangan cuaca dan rantai pasok yang panjang. Oleh karena itu, sinergi antara petani lokal dan pemerintah menjadi kunci utama agar harga beras tetap stabil di tangan konsumen. Pertanian hari ini harus bergerak maju. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama. Modernisasi alat pertanian dan keterlibatan teknologi adalah jawaban agar hasil panen kita melimpah dan efisien. Ini adalah panggung bagi generasi muda. Saatnya anak muda bangga turun ke sawah, membawa inovasi, dan mengubah stigma bahwa bertani itu melelahkan dan tidak menjanjikan. Ketika pemuda dan teknologi bersatu dengan kearifan lokal, para petani senior, disitulah swasembada pangan bukan lagi sekedar impian, melainkan sebuah kepastian. Kabar baik hari ini, komunitas petani padi di berbagai daerah berhasil mencatatkan rekor panen raya dengan kualitas bulir padi terbaik, mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara tangguh dan mandiri di sektor pangan. Perjuangan ini belum usai. Selama manusia masih membutuhkan pangan, tugas kami di pematang sawah akan terus berjalan. Mari hargai setiap bulir nasi yang kita makan.
dengan tidak menyia-nyiakannya. Dan mari dukung terus produk pertanian lokal demi kesejahteraan para pahlawan pangan kita. Dari petani, oleh petani, untuk negeri. Bangga pangan lokal, jayalah pertanian Indonesia. Indonesia. Menanam padi adalah satu hal, namun memastikan hasil panen sampai ke meja makan setiap keluarga dari Sabang sampai Merauke adalah perjuangan yang berbeda. Rantai logistik yang panjang adalah medan tempur kami selanjutnya. Dan setiap daerah memiliki karakteristiknya sendiri. Disinilah pentingnya manajemen pasokan yang cerdas. Kita tidak hanya bicara tentang kuantitas, tetapi tentang ketepatan waktu agar kesegaran dan gizi beras tetap terjaga hingga